Jadi peradaban dari arah mana, nah, sesuatu yang mainstream atau tidak mainstream kita membuka. Nah beruntungnya kita punya pencernaan, jadi melahirkan blasteran-blasteran yang biasanya kan pencernaan keluarnya lain-lain. Berarti blasteran ada perselingkuhan. Jadi kita ini bangsa yang cukup punya bakat berselingkuh dengan kebudayaan lain dan melahirkan blasteran itu loh. Dan ditengarai 4 ponakawan itu, baik sudah jelas pakemnya ataupun stempelnya ataupun babonnya itu epos Mahabharata Ramayana, tapi bukti 4 ponakawan itu yakin bahwa itu karya Adiluhung. Saya sebut Adiluhung kenapa? Karena itu warisan, tidak nanti ketika durhaka kan dulu. Dan bisa hidup di 2 epos, baik epos Ramayana ataupun Mahabharata. Jelas itu milik Indonesia. Justru yang sekarang hasil perselingkuhannya di zaman yang sangat kontemporer ini harus bertanggung jawab, kita bersama kan begitu. Apa sih perselingkuhannya hasilnya itu? Cross culture-nya itu melahirkan apa kan? Apakah itu yang dulu dicurigai, itu kamu kok nasionalis banget? Oh ya iyalah. bukan nasionalisme, pencernaan aku pikir ya. Jadi carangan 4 ponakawan Petruk Bagong Semar Gareng, saya pernah bertanya kepada masyarakat pinggiran bahwa itu sebuah kearifan lokal yang mencarang itu sama sekali itu mengkaburkan, jadi dia nggak punya kurikulum vitae, tidak ada kepentingan apapun, mengkaburkan. Karena apa? 4 ponakawan dalam tafsir tertentu, kecuali dia punya hidup di 2 epos ini, dia adalah Pamomong Wijiratu. Pamomong Wijiratu mempunyai makna bahwa siapapun yang saya asuh oleh kebudayaan kita akan mendapatkan satu bibit yang sangat unggul, kan kira-kira gitu loh. Itu loh, Pamomong Wijiratu. Dan teks yang saya dapat tentunya carangan, karena karya carangan kan teksnya carangan. Jadi dia mempunyai makna yang Romo Sindo itu tengarai bahwa ini Semar Lali kan gitu. Iya, mempunyai makna bahwa bergegaslah meninggalkan yang buruk dan kerjakanlah sesuatu yang baik. Jadi tidak cukup melahirkan blasteran 4 ponakawan, tapi pesan moral di dalamnya yang juara mintilihir banget. Itu kira-kira gitu. Nah, terus wayang burung ini, saya jadinya kan merujuk dengan babon carangan tadi. Wis tak gawe tafsir lah kira-kira itu. Jadi mungkin karakteristik burung, apakah kuntul ataupun burung hantu ataupun garuda ataupun elang ini mungkin bisa alternatif cermin, karena wayang kan cermin pada dasarnya kan. Bayang-bayang ini kan sebuah cermin untuk, maaf dan teksnya Jawa sih Mas Remi. Wayang ginambar miring dadi tuludaneng agesang. Jadi gambar wayang digambar pipih itu gambarannya umat manusia, kehidupan. Nah, karakteristik ini yang mungkin kalau dalam epos Mahabharata ini raksasa ini mungkin berwarna merah. Mungkin putra Pandawa ini berwarna santun ataupun bermata yang sangat redup begitu. Nah, satu sisi aja gitu. Dalam sisi, iya, wayang ginambar miring dadi tuludaneng agesang gitu. Wayang dibuat pipih itu jadi gambarnya hidup. Ya. Gambaran itu kalau menurut Abdurrahman Wahid Gus Dur itu bahwa bukan dalam epos Brantayuda itu, Brantayuda tidak bisa ditawar, harus terjadi. Mungkin itu adalah peperangan diri kita, mungkin kita tuh secara fisikal juga perang dengan idea, perang dengan nurani, perang dengan nafsu kan gitu. Untuk bisa unggul yudo, jadi bisa hidup menjadi raja. Yang menjadi persoalan, gambaran carangan kita justru masuk kepada fase sofistik. Pada perang Brantayuda yang sudah terbangun begitu bagus, putra Pandawa 5 itu membuat para kayangan dewa, mungkin orang-orang yang sangat suci itu bingung karena kelima-limanya itu dalam teks carangan itu cara menjadi caleg itu mempromosikan kekurangannya. Wah, baju kan?
juara kan dulu. Mau merinting saya tuh. Jumlahnya teka. Mereka mempresentasikan kekurangannya. Dewa pun menjadi bingung, loh ini gimana toh? Udah jelas kurang-kurang terus. Jadi jangan saya, karena saya tuh suka ngelobi mamanya itu loh. Iya. Itu semua kekurangan itu. Kenapa kekurangannya? Dia masuk fase sofistik itu, artinya kesadaran kontrak di muka bumi ini sudah tamat. Makanya lahir Parikesit Jumeneng-noto, Fajar Baru. Jadi saya meyakini warisan kebudayaan masa lampau, dia mempunyai desain besar untuk melahirkan satu generasi penerus kan gitu loh. Salahin yang urip nang bumi kita seperti itu ya. Salah kan? Yo gelem ora gelem. Kudu ngono gitu. Nah, akhirnya saya menafsir bahwa wayang burung ini adalah mungkin kan. Gundono memberikan satu alternatif baru yang tagnya karena dia seorang dalang, rupa karyanya, saya diberi amanat untuk menggambarkan itu, kira-kira gitu. Tapi burung bebas semua Pak. Akhirnya bebas, tapi karena maunya agak merdeka sedikit lah. Ada berapa burung kemudian yang menjadi rujukan? Andekan Gundono. Jadi niat Gundono dengan saya berbeda dengan desain Tuhan. Awalnya Bapak, lukisan ini akan ada lebih dari 100, akan saya bikin labirin. Gundono akan memayang di antara labirin dan audien dulu. Artinya bahwa tidak wingit banget kok nonton kesenian dulu. Kita pakai langgam timur dulu. Orang tapi interaksi. Karena saya gitu loh. Tapi Gundono, iya itu tadi betul-betul akhirnya dipanggil ke rahmat Tuhan. Jadi ya ini hanya kemarin 100 hari kurang dari 100 memang karena belum selesai. Ordernya selesai. Tapi mau diteruskan. Saya teruskan. Dan saya teruskan. Ini sebenarnya kemarin diminta ada kurator untuk art London gitu, tapi saya kan sebelum saya mendedikasikan ini babonya kan bukan saya idenya, untuk Gundono saya belum bisa. Ya. Dan udah dimingi-mingi loh, jadi nambah CV seharusnya. Tapi saya karena amanat itu. Ya. Ketika kemudian bertemu dengan apresiator audien yang di luar, orang yang tidak lagi mengenali tradisi Jawa, bagaimana ini kemudian dikomunikasikan gitu? Karena ada kesulitan tertentu. Sebelumnya saya sudah membuat kan, saya membuat karya namanya wayang tentang Michael Jackson. Jadi, Michael Jackson itu bisa diwayangkan loh ya. Dan dulu memang saya punya ide bahwa mengapa tidak membuat wayang tokoh dulu. Artinya sebentuk kontribusi atau kenangan, namanya katakanlah saya bisa menafsir seorang Avandi dalam bentuk wayang, mengapa tidak? Gitu. Jadi yang pernah saya bikin yaitu tentang Michael Jackson. Sekarang jadi koleksi Edwin, karena koleksi baru Arco kemarin karena dia mau bikin buku ya. Ini lucu ya ada wayang Michael Jackson. Gokil juga ya. Michael Jackson diwayangin ya. Iya. Sebelum diambil yang lain. Nah makanya dalam teks penggambaran kan wayang itu menjadi bebas, menjadi luas. Mengapa tidak dengan babon tradisi tidak konteksnya bisa menjadi bahasa universal? Bisa, aku pikir. Tergantung kan apa toh yang akan menjadi objek kan. Kalau saya membuat wayang katakanlah Vidra Kahlo, ya orang sudah tidak ragu tuh dengan Vidra Kahlo. Dan pernah saya bikin memang moga-moga nggak laku. Saya membuat karyanya. Saya bikin dengan waktu 4 bulan malah ini. Diwayangkan itu. Detik karya tengkoraknya Demenhas ya atau Jeff Koons, saya lupa. Demenhas ya. Tengkorak itu saya pernah bikin wayang. Saya bikinkan wayang. Jadi banyak memungkinkan dulu. Ya moga-moga saya sebagai masih lumayan pencernaannya tidak rusak. Kalau mulai ini tadi menarik sekali ketika bahwa ternyata ada momen-momen tertentu ketika ada peristiwa alam kemudian dibikin
bikin monumen ini, kesadaran membuat karya yang ini memang baru tumbuh belakangan ketika mulai ada gejala-gejalanya seperti itu atau gimana? Oh, jauh sebelumnya. Jadi kalau saya tuh kalau hari ini hari Selasa atau Senin saya harus keluar, saya bangun tidur saya harus melahirkan satu karya. Oke. Artinya bahwa semodern-modernnya teknologi kita berperang dengan waktu tidak ada apa-apanya. Oke. Artinya tadi kata pengrajin rajin melukis dalam rajin berkarya itu tetap ngarai hampir 2000 karya undangan yang pernah saya pamerkan di Salihara itu. Jadi saya tidak ada nawa itu wah ben karyanya oke lah ben enggak. Jadi apa ya, setiap hari itu saya berbuat sesuatu yang tidak jauh dari profesi saya. Itu saya seperti proses atau pengasahan batin saya. Moga-moga dengan proses ini atau latihan ini bisa menangkap ide yang jauh lebih besar ataupun momen-momen yang lebih besar. Jadi saya jadi sepakat dengan Ahmad Tohari bahwa narasi yang panjang ini, yang ujungnya mungkin apakah nilai materi ataupun popularitas ataupun keartefakan ini, itu jelas dibutuhkan satu catatan atau proses yang tidak pernah lelah mengistiqomahi pekerjaan. Berarti kan sebentuk syukur sebenarnya loh. Duh Gusti Allah, ternyata aku untuk membesarkan engkau itu hanya dengan bakat gambar tok. Jadi tidak pernah saya akan mengklaim saya sekarang jadi pelukis, enggak bisa. Jadi tapi pada konteks pengasahan ini harus tidak mungkin biasnya menjadi samina wa ta'na menjadi relevan bahasa itu kalau kita melakukan sesuatu kan begitu. Cuman memang saya suka berserengetan. Kenapa tiap hari kamu melukis? Ya gimana ya nanti dimarahi SBY, saya udah makan nasi sepiring ya. Ya itu ya kadang-kadang di luar dan pesanan saya selelean enggak. Artinya itu pun bisa. Bahkan ujung dari yang serengan saya nilai spiritualnya sangat tinggi sekali. Berapa ribu ton sih yang kita makan? Berapa ratus liter? Ya kita jelas di bumi pun, di hidup ini pun kita melakukan satu riat pekerjaan yang saya tidak ada sebagai bentuk terima kasih terhadap Nusantara Pertiwi tercinta itu. Apalagi zaman yang sudah tembus kemana-mana kan aku pikir. Jadi catatan-catatan itu tidak pernah awalnya memang casnya di pikiran saya, tapi ketika kita sudah melakukan sudah sama sekali dari pikiran. Apalagi sih nggak dinafsu ya. Wah nanti kalau 1000 kan kali 1 juta 1000 lama. Nggak ada itu. Makanya itu juga connect juga. Itu tanpa wawancara loh saya dengan Gunawan Muhammad. Waktu menulis tentang pameran saya di Sahara tanpa proposal, tanpa wawancara. Justru Mbak Dian kaget loh, Mas kok tulisannya udah jadi. Aku wawancara ya. Tapi aku pernah cerita bahwa saya tuh undangan-undangan ini kan gini awalnya. Saya dapat undangan dari IFA namanya. Kalau saya tidak menghadiri minimal itu kan sebentuk penghargaan. Syukur-syukur saya bisa menghadiri. Jadi karya ini ya selalu saya respon. Dan itu sebagai tanda zaman di undangan itu kan mukadimah dari sebuah presentasi dimanapun kan gitu. Jadi dari undangan agak gemilah sih. Kalau sekarang undangannya SMS gimana Pak? Makanya saya katakan itu tengarang bahwa itu akan menjadi apa ya, menjadi justru kesadaran tanda itu, maka ketika itu bergeser tanda itu menjadi punya makna. Bahkan saya mungkin bisa melihat produktivitas pameran itu berdasarkan tanda tadi, yaitu undangan ini. Ya kalau memang nanti bergeser jadi SMS ya mungkin tandanya akan berubah kan gitu. Jadi ya memang ada cerita yang menarik ketika pembukaannya nanti malam, hari sebelumnya undangannya datang sudah kadang tak respon aja gitu. Launching bukunya Pak Edi Sunar ya. Ada aku nggak dapat buku ya. Ayo dapat